Pita, sapaan akrab Meta Ayu didampingi oleh ibu, mertua, dan penasihat hukumnya hadir bertemu awak media di sebuah kafe di Kota Gede, Kota Yogyakarta pada Sabtu 27 September. Pita meminta keadilan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, hingga Menlu Sugiono agar pengungkapan kasus ini dilakukan secara transparan. Hingga kini pihak keluarga masih mempertanyakan penyebab kematian diplomat muda tersebut. Pita lantas mengenang sosok almarhum Daru. Pita mengatakan ia mengenal Arya Daru sejak umur 10 tahun. Kala itu ia merupakan siswa baru kelas 5 di SD Serayu 2. Pertemanan mereka berlanjut hingga akhirnya menikah. Baginya, Daru merupakan sosok paling baik yang ia kenal. Daru merupakan pendengar yang baik, mampu memberikan solusi yang menenangkan, sabar, serta mampu menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain. Ia pun berharap tidak ada lagi framing negatif soal suaminya. Sementara kuasa hukum keluarga Arya Daru, yakni Nikolai Apriliando, berharap kasus kematian Arya Daru tidak boleh dianggap sepele yang menguap dan menjadi dark case. Pasalnya kasus ini menyangkut aparatur negara dari Kementerian Luar Negeri. Nikolai mengungkapkan ada 3 teror yang diterima oleh keluarga mendiang diplomat muda Kemlu tersebut. Teror pertama diterima oleh keluarga pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 21 setelah tahlilan. Keluarga mendapatkan amplop berisi styrofoam, bunga kamboja, hati, dan bintang. Tak lama berselang, keluarga Arya Daru kembali mendapatkan teror. Teror kedua diterima oleh keluarga pada tanggal 27 Juli, makam Arya Daru diacak-acak oleh orang tidak dikenal. Tim kuasa hukum mengatakan teror ketiga diterima oleh keluarga baru-baru ini. Ketika istri berkunjung ke makam Arya Daru bersama anaknya, ditaruh bunga berbentuk garis. Pihaknya sudah meminta konfirmasi dari pihak keluarga terkait bunga mawar merah berbentuk garis tersebut, namun tidak ada pihak keluarga yang melakukannya. Ia menilai teror yang dialami oleh keluarga Arya Daru merupakan pesan dari pihak tertentu. Sebelumnya, misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru kembali menjadi sorotan. Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya membantah keras terkait isu bahwa Arya Daru pernah memiliki keinginan bunuh diri pada tahun 2013 lalu. Di tahun itu, Daru justru tengah bertugas di Myanmar menangani kasus hukum trafficking bersama Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Adapun Daru tewas di kamar indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 7 Juli 2025 lalu. Korban diketahui merupakan warga asal Sleman, daerah istimewa Yogyakarta yang bekerja di ibu kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan media. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga, kepada teman-teman atas supportnya secara langsung maupun tidak langsung untuk saya pribadi maupun keluarga. Begitu juga dengan Bapak Kuasa Hukum. Terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya sehingga saya bisa berdiri di sini dengan jauh lebih tegar untuk suami saya tercinta Arya Daru Pangayunan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah berkenan untuk datang ke sini sore ini. Sekali lagi saya mohon maaf, saya baru bisa sekarang karena alasan yang kenyataan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nik. Bahkan sebenarnya sampai sekarang pun saya pribadi masih merasa ini seperti mimpi ya. Saya tahu antara ini memang kenyataan, tapi ada bagian dari diri saya yang ini seperti mimpi karena kehilangan
seorang Arya Daru Pangayunan yang sudah menjadi bagian dari diri saya dari umur kami 10 tahun itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata rasanya. Kenangan kami itu bukan hanya saat kami menikah saja dan berpacaran sekitar 2 tahun sebelum menikah. Tapi kenangan kami sudah dimulai dari kami kecil saat SD, kelas 5. Saya jadi murid baru di SD Serayu 2, kemudian Mas Daru ada di situ, kemudian kami bersahabat. Selalu kontak dari SD, main bareng, pagi siang ketemu di sekolah, sore Mas Daru sepedaan, kita kadang sepedaan bareng, kadang cuman lewat aja di rumah. Sambil bawa sus buatan yang mom. Kemudian SMP, karena SMP-nya tidak terlalu jauh, SMP Mas Daru dan SMP saya, jadi seringkali Mas Daru itu ngampiri saya. Mohon maaf kalau mungkin agak kejawa-jawaan ya, saya ngomongnya. Ngampiri saya untuk naik bis bareng sampai di depan rumah saya, kemudian Mas Daru naik bis lagi untuk ke rumahnya. Hal yang sudah biasa seperti itu sampai SMA, sampai belum bisa naik motor, sampai diampiri naik motor, sampai diampiri naik mobil, sampai kadang jerawatan, sampai enggak jerawatan, sampai kurus, sampai gemuk. Itulah kehidupan kami. Kehidupan yang mungkin bagi sebagian orang membosankan ya, karena ya cuman gitu-gitu aja, datar. Alhamdulillah sampai akhir pun kami berdua, alhamdulillah tidak pernah ada konflik yang sampai gimana gitu. Iya, itu tadi mungkin bagi sebagian orang datar-datar saja, tapi bagi kami berdua dan bagi anak-anak, kehidupan kami berempat itu sangat menyenangkan. Dengan segala kedataran itu sangat menyenangkan. Dari saya kenal Mas Daru sampai sekarang, kalau saya boleh berbicara, Mas Daru itu adalah orang yang paling baik yang pernah saya kenal, bukan karena saya sebagai istrinya, karena memang beliau itu pendengar yang sangat baik. Beliau sering memberikan solusi yang itu menenangkan, menjaga amarahnya. Dan saya banyak belajar kesabaran dari beliau, menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain. Dan fakta tersebut tidak akan berubah sampai kapanpun. Kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Menlu, saya hanya bisa berharap dan memohon untuk kasus ini dapat selesai dengan baik, jujur, dan transparan. Sebegitu berharganya Mas Daru bagi saya, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi keluarga, dan saya sangat meyakini bagi teman-teman yang pernah berinteraksi langsung dengan Mas Daru secara tulus pasti merasakan kebaikan beliau. Saya masih percaya Allah itu menciptakan hati nurani di dalam hati masing-masing orang. Hakikatnya Allah itu menciptakan hati nurani di hati masing-masing setiap orang. Hakikatnya Allah itu menciptakan hati nurani di hati masing-masing setiap orang. Saya mewakili diri saya dan keluarga dan anak-anak
Berharap semoga hati nurani itu tidak sepenuhnya dihilangkan. Karena itu berarti Anda mengelak dari apa yang sudah baik yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin, Pak. Terima kasih sekali lagi. Menambahkan dari ibunda saya tadi, iya betul. Kami sangat kenal Mas Daru. Saya sangat mengenal Mas Daru. Mungkin itu tadi, melebihi dirinya sendiri ya Ibu ya. Kami berdua sudah sangat cukup untuk satu sama lain. Sehingga saya mohon, tidak ada lagi framing-framing negatif untuk suami saya. Kami berdua sudah sangat cukup untuk satu sama lain. Suami saya enggak neko-neko. Saya kenal betul suami saya. Pita, sapaan akrab Meta Ayu didampingi oleh ibu, mertua, dan penasihat hukumnya hadir bertemu awak media di sebuah kafe di Kota Gede, Kota Yogyakarta pada Sabtu 27 September. Pita meminta keadilan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, hingga Menlu Sugiono agar pengungkapan kasus ini dilakukan secara transparan. Hingga kini pihak keluarga masih mempertanyakan penyebab kematian diplomat muda tersebut. Pita lantas mengenang sosok almarhum Daru. Pita mengatakan ia mengenal Arya Daru sejak umur 10 tahun. Kala itu ia merupakan siswa baru kelas 5 di SD Serayu 2. Pertemanan mereka berlanjut hingga akhirnya menikah. Baginya, Daru merupakan sosok paling baik yang ia kenal. Daru merupakan pendengar yang baik, mampu memberikan solusi yang menenangkan, sabar, serta mampu menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain. Ia pun berharap tidak ada lagi framing negatif soal suaminya. Sementara kuasa hukum keluarga Arya Daru, yakni Nikolai Apriliando, berharap kasus kematian Arya Daru tidak boleh dianggap sepele yang menguap dan menjadi dark case. Pasalnya kasus ini menyangkut aparatur negara dari Kementerian Luar Negeri. Nikolai mengungkapkan ada 3 teror yang diterima oleh keluarga mendiang diplomat muda Kemlu tersebut. Teror pertama diterima oleh keluarga pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 21 setelah tahlilan. Keluarga mendapatkan amplop berisi styrofoam, bunga kamboja, hati, dan bintang. Tak lama berselang, keluarga Arya Daru kembali mendapatkan teror. Teror kedua diterima oleh keluarga pada tanggal 27 Juli, makam Arya Daru diacak-acak oleh orang tidak dikenal. Tim kuasa hukum mengatakan teror ketiga diterima oleh keluarga baru-baru ini. Ketika istri berkunjung ke makam Arya Daru bersama anaknya, ditaruh bunga berbentuk garis. Pihaknya sudah meminta konfirmasi dari pihak keluarga terkait bunga mawar merah berbentuk garis tersebut, namun tidak ada pihak keluarga yang melakukannya. Ia menilai teror yang dialami oleh keluarga Arya Daru merupakan pesan dari pihak tertentu. Sebelumnya, misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru kembali menjadi sorotan. Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya membantah keras terkait isu bahwa Arya Daru pernah memiliki keinginan bunuh diri pada tahun 2013 lalu. Di tahun itu, Daru justru tengah bertugas di Myanmar menangani kasus hukum trafficking bersama Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Adapun Daru tewas di kamar indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 7 Juli 2025 lalu. Korban diketahui merupakan warga asal Sleman, daerah istimewa Yogyakarta yang bekerja di ibu kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan media. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga, kepada teman-teman atas supportnya secara langsung maupun tidak langsung untuk saya pribadi maupun keluarga. Begitu juga dengan Bapak Kuasa Hukum. Terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya.
sehingga saya bisa berdiri di sini dengan jauh lebih tegar untuk suami saya tercinta Arya Daru Pangayunan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah berkenan untuk datang ke sini sore ini. Sekali lagi saya mohon maaf, saya baru bisa sekarang karena alasan yang kenyataan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nik. Bahkan sebenarnya sampai sekarang pun saya pribadi masih merasa ini seperti mimpi ya. Saya tahu antara ini memang kenyataan, tapi ada bagian dari diri saya yang ini seperti mimpi karena kehilangan seorang Arya Daru Pangayunan yang sudah menjadi bagian dari diri saya dari umur kami 10 tahun itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata rasanya. Kenangan kami itu bukan hanya saat kami menikah saja dan berpacaran sekitar 2 tahun sebelum menikah. Tapi kenangan kami sudah dimulai dari kami kecil saat SD, kelas 5. Saya jadi murid baru di SD Serayu 2, kemudian Mas Daru ada di situ, kemudian kami bersahabat. Selalu kontak dari SD, main bareng, pagi siang ketemu di sekolah, sore Mas Daru sepedaan, kita kadang sepedaan bareng, kadang cuman lewat aja di rumah. Sambil bawa sus buatan yang mom. Kemudian SMP, karena SMP-nya tidak terlalu jauh, SMP Mas Daru dan SMP saya, jadi seringkali Mas Daru itu ngampiri saya. Mohon maaf kalau mungkin agak kejawa-jawaan ya, saya ngomongnya. Ngampiri saya untuk naik bis bareng sampai di depan rumah saya, kemudian Mas Daru naik bis lagi untuk ke rumahnya. Hal yang sudah biasa seperti itu sampai SMA, sampai belum bisa naik motor, sampai diampiri naik motor, sampai diampiri naik mobil, sampai kadang jerawatan, sampai enggak jerawatan, sampai kurus, sampai gemuk. Itulah kehidupan kami. Kehidupan yang mungkin bagi sebagian orang membosankan ya, karena ya cuman gitu-gitu aja, datar. Alhamdulillah sampai akhir pun kami berdua, alhamdulillah tidak pernah ada konflik yang sampai gimana gitu. Iya, itu tadi mungkin bagi sebagian orang datar-datar saja, tapi bagi kami berdua dan bagi anak-anak, kehidupan kami berempat itu sangat menyenangkan. Dengan segala kedataran itu sangat menyenangkan. Dari saya kenal Mas Daru sampai sekarang, kalau saya boleh berbicara, Mas Daru itu adalah orang yang paling baik yang pernah saya kenal, bukan karena saya sebagai istrinya, karena memang beliau itu pendengar yang sangat baik. Beliau sering memberikan solusi yang itu menenangkan, menjaga amarahnya, dan saya banyak belajar kesabaran dari beliau, menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain. Dan fakta tersebut tidak akan berubah sampai kapanpun. Kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri, dan Bapak Menlu, saya hanya bisa berharap dan memohon untuk kasus ini dapat selesai dengan baik, jujur, dan transparan.
Sebegitu berharganya Mas Daru bagi saya, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi keluarga, dan saya sangat meyakini bagi teman-teman yang pernah berinteraksi langsung dengan Mas Daru secara tulus pasti merasakan kebaikan beliau. Saya masih percaya Allah itu menciptakan hati nurani di dalam hati masing-masing orang. Hakikatnya Allah itu menciptakan hati nurani di hati masing-masing setiap orang. Hakikatnya Allah itu menciptakan hati nurani di hati masing-masing setiap orang. Saya mewakili diri saya dan keluarga dan anak-anak, berharap semoga hati nurani itu tidak sepenuhnya dihilangkan. Karena itu berarti Anda mengelak dari apa yang sudah baik, yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin, Pak. Terima kasih sekali lagi. Menambahkan dari ibunda saya tadi, iya betul. Kami sangat kenal Mas Daru. Saya sangat mengenal Mas Daru. Mungkin itu tadi, melebihi dirinya sendiri ya Ibu ya. Kami berdua sudah sangat cukup untuk satu sama lain. Sehingga saya mohon, tidak ada lagi framing-framing negatif untuk suami saya. Kami berdua sudah sangat cukup untuk satu sama lain. Suami saya enggak neko-neko. Saya kenal betul suami saya. Pita, sapaan akrab Meta Ayu didampingi oleh ibu, mertua, dan penasihat hukumnya hadir bertemu awak media di sebuah kafe di Kota Gede, Kota Yogyakarta pada Sabtu 27 September. Pita meminta keadilan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, hingga Menlu Sugiono agar pengungkapan kasus ini dilakukan secara transparan. Hingga kini pihak keluarga masih mempertanyakan penyebab kematian diplomat muda tersebut. Pita lantas mengenang sosok almarhum Daru. Pita mengatakan ia mengenal Arya Daru sejak umur 10 tahun. Kala itu ia merupakan siswa baru kelas 5 di SD Serayu 2. Pertemanan mereka berlanjut hingga akhirnya menikah. Baginya, Daru merupakan sosok paling baik yang ia kenal. Daru merupakan pendengar yang baik, mampu memberikan solusi yang menenangkan, sabar, serta mampu menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain. Ia pun berharap tidak ada lagi framing negatif soal suaminya. Sementara kuasa hukum keluarga Arya Daru, yakni Nikolai Apriliando, berharap kasus kematian Arya Daru tidak boleh dianggap sepele yang menguap dan menjadi dark case. Pasalnya kasus ini menyangkut aparatur negara dari Kementerian Luar Negeri. Nikolai mengungkapkan ada 3 teror yang diterima oleh keluarga mendiang diplomat muda Kemlu tersebut. Teror pertama diterima oleh keluarga pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 21 setelah tahlilan. Keluarga mendapatkan amplop berisi styrofoam, bunga kamboja, hati, dan bintang. Tak lama berselang, keluarga Arya Daru kembali mendapatkan teror. Teror kedua diterima oleh keluarga pada tanggal 27 Juli, makam Arya Daru diacak-acak oleh orang tidak dikenal. Tim kuasa hukum mengatakan teror ketiga diterima oleh keluarga baru-baru ini. Ketika istri berkunjung ke makam Arya Daru bersama anaknya, ditaruh bunga berbentuk garis. Pihaknya sudah meminta konfirmasi dari pihak keluarga terkait bunga mawar merah berbentuk garis tersebut, namun tidak ada pihak keluarga yang melakukannya. Ia menilai teror yang dialami oleh keluarga Arya Daru merupakan pesan dari pihak tertentu.
Sebelumnya, misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daruh kembali menjadi sorotan. Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya membantah keras terkait isu bahwa Arya Daruh pernah memiliki keinginan bunuh diri pada tahun 2013 lalu. Di tahun itu, Daruh justru tengah bertugas di Myanmar menangani kasus hukum trafficking bersama Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Adapun Daruh tewas di kamar indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 7 Juli 2025 lalu. Korban diketahui merupakan warga asal Sleman, daerah istimewa Yogyakarta yang bekerja di ibu kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan media. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga, kepada teman-teman atas supportnya secara langsung maupun tidak langsung untuk saya pribadi maupun keluarga. Begitu juga dengan Bapak kuasa hukum. Terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya sehingga saya bisa berdiri di sini dengan jauh lebih tegar untuk suami saya tercinta Arya Daruh Pangayunan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah berkenan untuk datang ke sini sore ini. Sekali lagi saya mohon maaf, saya baru bisa sekarang karena alasan yang kenyataan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nik. Bahkan sebenarnya sampai sekarang pun saya pribadi masih merasa ini seperti mimpi ya. Saya tahu antara ini memang kenyataan, tapi ada bagian dari diri saya yang ini seperti mimpi karena kehilangan seorang Arya Daruh Pangayunan yang sudah menjadi bagian dari diri saya dari umur kami 10 tahun itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata rasanya. Kenangan kami itu bukan hanya saat kami menikah saja dan berpacaran sekitar 2 tahun sebelum menikah. Tapi kenangan kami sudah dimulai dari kami kecil saat SD, kelas 5. Saya jadi murid baru di SD Serayu 2, kemudian Mas Daruh ada di situ, kemudian kami bersahabat. Selalu kontak dari SD, main bareng, pagi siang ketemu di sekolah, sore Mas Daruh sepedaan, kita kadang sepedaan bareng, kadang cuman lewat aja di rumah. Sambil bawa sus buatan yang mam. Kemudian SMP, karena SMP-nya tidak terlalu jauh, SMP Mas Daruh dan SMP saya, jadi seringkali Mas Daruh itu ngampiri saya. Mohon maaf kalau mungkin agak kejawa-jawaan ya, saya ngomongnya. Ngampiri saya untuk naik bis bareng sampai di depan rumah saya, kemudian Mas Daruh naik bis lagi untuk ke rumahnya. Hal yang sudah biasa seperti itu sampai SMA, sampai belum bisa naik motor, sampai diampiri naik motor, sampai diampiri naik mobil, sampai kadang jerawatan, sampai enggak jerawatan, sampai kurus, sampai gemuk. Itulah kehidupan kami. Kehidupan yang mungkin bagi sebagian orang membosankan ya, karena ya cuman gitu-gitu aja, datar. Alhamdulillah sampai akhir pun kami berdua, alhamdulillah tidak pernah ada konflik yang sampai gimana gitu. Iya, itu tadi mungkin bagi sebagian orang datar-datar saja, tapi bagi kami berdua dan bagi anak-anak, kehidupan kami berempat itu sangat menyenangkan. Dengan segala kedataran itu sangat menyenangkan.
Saya kenal Mas Daru sampai sekarang. Kalau saya boleh berbicara, Mas Daru itu adalah orang yang paling baik yang pernah saya kenal, bukan karena saya sebagai istrinya. Karena memang beliau itu pendengar yang sangat baik. Beliau sering memberikan solusi yang itu menenangkan, menjaga amarahnya, dan saya banyak belajar kesabaran dari beliau, menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain. Dan fakta tersebut tidak akan berubah sampai kapanpun. Kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri, dan Bapak Menlu, saya hanya bisa berharap dan memohon untuk kasus ini dapat selesai dengan baik, jujur, dan transparan. Sebegitu berharganya Mas Daru bagi saya, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi keluarga, dan saya sangat meyakini bagi teman-teman yang pernah berinteraksi langsung dengan Mas Daru secara tulus pasti merasakan kebaikan beliau. Saya masih percaya Allah itu menciptakan hati nurani di dalam hati masing-masing orang. Hakikatnya Allah itu menciptakan hati nurani di hati masing-masing setiap orang. Hakikatnya Allah itu menciptakan hati nurani di hati masing-masing setiap orang. Saya mewakili diri saya dan keluarga dan anak-anak. Berharap semoga hati nurani itu tidak sepenuhnya dihilangkan. Karena itu berarti Anda mengelak dari apa yang sudah baik yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin, Pak. Terima kasih sekali lagi. Menambahkan dari ibunda saya tadi, iya betul. Kami sangat kenal Mas Daru. Saya sangat mengenal Mas Daru. Mungkin itu tadi, melebihi dirinya sendiri ya Ibu ya. Kami berdua sudah sangat cukup untuk satu sama lain. Sehingga saya mohon, tidak ada lagi framing-framing negatif untuk suami saya. Kami berdua sudah sangat cukup untuk satu sama lain. Suami saya enggak neko-neko. Saya kenal betul suami saya. Pita, sapaan akrab Meta Ayu didampingi oleh ibu, mertua, dan penasihat hukumnya hadir bertemu awak media di sebuah kafe di Kota Gede, Kota Yogyakarta pada Sabtu 27 September. Pita meminta keadilan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, hingga Menlu Sugiono agar pengungkapan kasus ini dilakukan secara transparan. Hingga kini pihak keluarga masih mempertanyakan penyebab kematian diplomat muda tersebut. Pita lantas mengenang sosok almarhum Daru. Pita mengatakan ia mengenal Arya Daru sejak umur 10 tahun. Kala itu ia merupakan siswa baru kelas 5 di SD Serayu 2. Pertemanan mereka berlanjut hingga akhirnya menikah. Baginya, Daru merupakan sosok paling baik yang ia kenal. Daru merupakan pendengar yang baik, mampu memberikan solusi yang menenangkan, sabar, serta mampu menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain. Ia pun berharap tidak ada lagi framing negatif soal suaminya. Sementara kuasa hukum keluarga Arya Daru,
yakni Nikolai Apriliando, berharap kasus kematian Arya Daro tidak boleh dianggap sepele yang menguap dan menjadi dark case. Pasalnya kasus ini menyangkut aparatur negara dari Kementerian Luar Negeri. Nikolai mengungkapkan ada 3 teror yang diterima oleh keluarga mendiang diplomat muda Kemlu tersebut. Teror pertama diterima oleh keluarga pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 21 setelah tahlilan. Keluarga mendapatkan amplop berisi styrofoam, bunga kamboja, hati, dan bintang. Tak lama berselang, keluarga Arya Daro kembali mendapatkan teror. Teror kedua diterima oleh keluarga pada tanggal 27 Juli, makam Arya Daro diacak-acak oleh orang tidak dikenal. Tim kuasa hukum mengatakan teror ketiga diterima oleh keluarga baru-baru ini. Ketika istri berkunjung ke makam Arya Daro bersama anaknya, ditaruh bunga berbentuk garis. Pihaknya sudah meminta konfirmasi dari pihak keluarga terkait bunga mawar merah berbentuk garis tersebut, namun tidak ada pihak keluarga yang melakukannya. Ia menilai teror yang dialami oleh keluarga Arya Daro merupakan pesan dari pihak tertentu. Sebelumnya, misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daro kembali menjadi sorotan. Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya membantah keras terkait isu bahwa Arya Daro pernah memiliki keinginan bunuh diri pada tahun 2013 lalu. Di tahun itu, Daro justru tengah bertugas di Myanmar menangani kasus hukum trafficking bersama Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Adapun Daro tewas di kamar indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 7 Juli 2025 lalu. Korban diketahui merupakan warga asal Sleman, daerah istimewa Yogyakarta yang bekerja di ibu kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan media. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga, kepada teman-teman atas supportnya secara langsung maupun tidak langsung untuk saya pribadi maupun keluarga. Begitu juga dengan Bapak Kuasa Hukum. Terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya sehingga saya bisa berdiri di sini dengan jauh lebih tegar untuk suami saya tercinta Arya Daro Pangayunan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah berkenan untuk datang ke sini sore ini. Sekali lagi saya mohon maaf, saya baru bisa sekarang karena alasan yang kenyataan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nik. Bahkan sebenarnya sampai sekarang pun saya pribadi masih merasa ini seperti mimpi ya. Saya tahu antara ini memang kenyataan, tapi ada bagian dari diri saya yang ini seperti mimpi karena kehilangan seorang Arya Daro Pangayunan yang sudah menjadi bagian dari diri saya dari umur kami 10 tahun itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata rasanya. Kenangan kami itu bukan hanya saat kami menikah saja dan berpacaran sekitar 2 tahun sebelum menikah. Tapi kenangan kami sudah dimulai dari kami kecil saat SD, kelas 5. Saya jadi murid baru di SD Serayu 2, kemudian Mas Daro ada di situ, kemudian kami bersahabat. Selalu kontak dari SD, main bareng, pagi siang ketemu di sekolah, sore Mas Daro sepedaan, kita kadang sepedaan bareng, kadang cuman lewat aja di rumah. Sambil bawa sus buatan yang mom. Kemudian SMP, karena SMP-nya tidak terlalu jauh, SMP Mas Daro dan SMP saya, jadi seringkali Mas Daro itu ngampiri saya. Mohon maaf kalau mungkin agak kejawa-jawaan ya, saya ngomongnya Jawa.
ngampiri saya untuk naik bis bareng sampai di depan rumah saya, kemudian Mas Daru naik bis lagi untuk ke rumahnya. Hal yang sudah biasa seperti itu sampai SMA, sampai belum bisa naik motor, sampai dihampiri naik motor, sampai dihampiri naik mobil, sampai kadang jerawatan, sampai enggak jerawatan, sampai kurus, sampai gemuk. Itulah kehidupan kami. Kehidupan yang mungkin bagi sebagian orang membosankan ya, karena ya cuman gitu-gitu aja, datar. Alhamdulillah sampai akhir pun kami berdua, alhamdulillah tidak pernah ada konflik yang sampai gimana gitu. Iya, itu tadi mungkin bagi sebagian orang datar-datar saja, tapi bagi kami berdua dan bagi anak-anak, kehidupan kami berempat itu sangat menyenangkan. Dengan segala kedataran itu sangat menyenangkan. Dari saya kenal Mas Daru sampai sekarang, kalau saya boleh berbicara, Mas Daru itu adalah orang yang paling baik yang pernah saya kenal, bukan karena saya sebagai istrinya, karena memang beliau itu pendengar yang sangat baik. Beliau sering memberikan solusi yang itu menenangkan, menjaga amarahnya, dan saya banyak belajar kesabaran dari beliau, menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain. Dan fakta tersebut tidak akan berubah sampai kapanpun. Kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri, dan Bapak Menlu, saya hanya bisa berharap dan memohon untuk kasus ini dapat selesai dengan baik, jujur, dan transparan. Sebegitu berharganya Mas Daru bagi saya, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi keluarga, dan saya sangat meyakini bagi teman-teman yang pernah berinteraksi langsung dengan Mas Daru secara tulus pasti merasakan kebaikan beliau. Saya masih percaya Allah itu menciptakan hati nurani di dalam hati masing-masing orang. Hakikatnya Allah itu menciptakan hati nurani di hati masing-masing setiap orang. Hakikatnya Allah itu menciptakan hati nurani di hati masing-masing setiap orang. Saya mewakili diri saya dan keluarga dan anak-anak, berharap semoga hati nurani itu tidak sepenuhnya dihilangkan. Karena itu berarti Anda mengelak dari apa yang sudah baik, yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin, Pak. Terima kasih sekali lagi. Menambahkan dari ibunda saya tadi, iya betul, kami sangat kenal Mas Daru. Saya sangat mengenal Mas Daru. Mungkin itu tadi, melebihi dirinya sendiri ya Ibu ya. Kami berdua sudah sangat cukup untuk satu sama lain. Sehingga saya mohon, tidak ada lagi framing-framing negatif untuk suami saya. Kami berdua sudah sangat cukup untuk satu sama lain. Suami saya enggak neko-neko. Saya kenal betul suami saya. Pita, sapaan akrab Meta Ayu didampingi oleh ibu,
mertua, dan penasihat hukumnya hadir bertemu awak media di sebuah kafe di Kota Gede, Kota Yogyakarta pada Sabtu 27 September. Pita meminta keadilan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, hingga Menlu Sugiono agar pengungkapan kasus ini dilakukan secara transparan. Hingga kini pihak keluarga masih mempertanyakan penyebab kematian diplomat muda tersebut. Pita lantas mengenang sosok almarhum Daru. Pita mengatakan ia mengenal Arya Daru sejak umur 10 tahun. Kala itu ia merupakan siswa baru kelas 5 di SD Serayu 2. Pertemanan mereka berlanjut hingga akhirnya menikah. Baginya, Daru merupakan sosok paling baik yang ia kenal. Daru merupakan pendengar yang baik, mampu memberikan solusi yang menenangkan, sabar, serta mampu menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain. Ia pun berharap tidak ada lagi framing negatif soal suaminya. Sementara kuasa hukum keluarga Arya Daru, yakni Nikolai Apriliando, berharap kasus kematian Arya Daru tidak boleh dianggap sepele yang menguap dan menjadi dark case. Pasalnya kasus ini menyangkut aparatur negara dari Kementerian Luar Negeri. Nikolai mengungkapkan ada 3 teror yang diterima oleh keluarga mendiang diplomat muda Kemlu tersebut. Teror pertama diterima oleh keluarga pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 21 setelah tahlilan. Keluarga mendapatkan amplop berisi styrofoam, bunga kamboja, hati, dan bintang. Tak lama berselang, keluarga Arya Daru kembali mendapatkan teror. Teror kedua diterima oleh keluarga pada tanggal 27 Juli, makam Arya Daru diacak-acak oleh orang tidak dikenal. Tim kuasa hukum mengatakan teror ketiga diterima oleh keluarga baru-baru ini. Ketika istri berkunjung ke makam Arya Daru bersama anaknya, ditaruh bunga berbentuk garis. Pihaknya sudah meminta konfirmasi dari pihak keluarga terkait bunga mawar merah berbentuk garis tersebut, namun tidak ada pihak keluarga yang melakukannya. Ia menilai teror yang dialami oleh keluarga Arya Daru merupakan pesan dari pihak tertentu. Sebelumnya, misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru kembali menjadi sorotan. Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya membantah keras terkait isu bahwa Arya Daru pernah memiliki keinginan bunuh diri pada tahun 2013 lalu. Di tahun itu, Daru justru tengah bertugas di Myanmar menangani kasus hukum trafficking bersama Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Adapun Daru tewas di kamar indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 7 Juli 2025 lalu. Korban diketahui merupakan warga asal Sleman, daerah istimewa Yogyakarta yang bekerja di ibu kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan media. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga, kepada teman-teman atas supportnya secara langsung maupun tidak langsung untuk saya pribadi maupun keluarga. Begitu juga dengan Bapak kuasa hukum. Terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya sehingga saya bisa berdiri di sini dengan jauh lebih tegar untuk suami saya tercinta Arya Daru Pangayunan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah berkenan untuk datang ke sini sore ini. Sekali lagi saya mohon maaf, saya baru bisa sekarang karena alasan yang kenyataan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nik. Bahkan sebenarnya sampai sekarang pun saya pribadi masih merasa ini seperti mimpi ya. Saya tahu antara ini memang kenyataan, tapi ada bagian dari diri saya yang ini seperti mimpi karena kehilangan seorang Arya Daru Pangayunan yang sudah
menjadi bagian dari diri saya dari umur kami 10 tahun itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata rasanya. Kenangan kami itu bukan hanya saat kami menikah saja dan berpacaran sekitar 2 tahun sebelum menikah. Tapi kenangan kami sudah dimulai dari kami kecil saat SD, kelas 5. Saya jadi murid baru di SD Serayu 2, kemudian Mas Daru ada di situ, kemudian kami bersahabat. Selalu kontak dari SD, main bareng, pagi siang ketemu di sekolah, sore Mas Daru sepedaan, kita kadang sepedaan bareng, kadang cuman lewat aja di rumah. Sambil bawa sus buatan yang mom. Kemudian SMP, karena SMP-nya tidak terlalu jauh, SMP Mas Daru dan SMP saya, jadi seringkali Mas Daru itu ngampiri saya. Mohon maaf kalau mungkin agak kejawa-jawaan ya, saya ngomongnya. Ngampiri saya untuk naik bis bareng sampai di depan rumah saya, kemudian Mas Daru naik bis lagi untuk ke rumahnya. Hal yang sudah biasa seperti itu sampai SMA, sampai belum bisa naik motor, sampai diampiri naik motor, sampai diampiri naik mobil, sampai kadang jerawatan, sampai enggak jerawatan, sampai kurus, sampai gemuk. Itulah kehidupan kami. Kehidupan yang mungkin bagi sebagian orang membosankan ya, karena ya cuman gitu-gitu aja, datar. Alhamdulillah sampai akhir pun kami berdua, alhamdulillah tidak pernah ada konflik yang sampai gimana gitu. Iya, itu tadi mungkin bagi sebagian orang datar-datar saja, tapi bagi kami berdua dan bagi anak-anak, kehidupan kami berempat itu sangat menyenangkan. Dengan segala kedataran itu sangat menyenangkan. Dari saya kenal Mas Daru sampai sekarang, kalau saya boleh berbicara, Mas Daru itu adalah orang yang paling baik yang pernah saya kenal, bukan karena saya sebagai istrinya, karena memang beliau itu pendengar yang sangat baik. Beliau sering memberikan solusi yang itu menenangkan, menjaga amarahnya, dan saya banyak belajar kesabaran dari beliau, menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain. Dan fakta tersebut tidak akan berubah sampai kapanpun. Kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri, dan Bapak Menlu, saya hanya bisa berharap dan memohon untuk kasus ini dapat selesai dengan baik, jujur, dan transparan. Sebegitu berharganya Mas Daru bagi saya, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi keluarga, dan saya sangat meyakini bagi teman-teman yang pernah berinteraksi langsung dengan Mas Daru secara tulus pasti merasakan kebaikan beliau. Saya masih percaya Allah itu menciptakan hati nurani di dalam hati masing-masing orang. Hakikatnya Allah itu menciptakan hati nurani di hati masing-masing setiap orang. Hakikatnya Allah itu menciptakan hati nurani di hati masing-masing setiap orang. Saya mewakili diri saya dan keluarga dan anak-anak, berharap semoga hati nurani itu tidak sepenuhnya dihilangkan.
Karena itu berarti Anda mengelak dari apa yang sudah baik yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin, Pak. Terima kasih sekali lagi. Menambahkan dari ibunda saya tadi, iya betul. Kami sangat kenal Mas Daru. Saya sangat mengenal Mas Daru. Mungkin itu tadi, melebihi dirinya sendiri ya Ibu ya. Kami berdua sudah sangat cukup untuk satu sama lain. Sehingga saya mohon, tidak ada lagi framing-framing negatif untuk suami saya. Kami berdua sudah sangat cukup untuk satu sama lain. Suami saya enggak neko-neko. Saya kenal betul suami saya. Pita, sapaan akrab Meta Ayu didampingi oleh ibu, mertua, dan penasihat hukumnya hadir bertemu awak media di sebuah kafe di Kota Gede, Kota Yogyakarta pada Sabtu 27 September. Pita meminta keadilan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, hingga Menlu Sugiono agar pengungkapan kasus ini dilakukan secara transparan. Hingga kini pihak keluarga masih mempertanyakan penyebab kematian diplomat muda tersebut. Pita lantas mengenang sosok almarhum Daru. Pita mengatakan ia mengenal Arya Daru sejak umur 10 tahun. Kala itu ia merupakan siswa baru kelas 5 di SD Serayu 2. Pertemanan mereka berlanjut hingga akhirnya menikah. Baginya, Daru merupakan sosok paling baik yang ia kenal. Daru merupakan pendengar yang baik, mampu memberikan solusi yang menenangkan, sabar, serta mampu menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain. Ia pun berharap tidak ada lagi framing negatif soal suaminya. Sementara kuasa hukum keluarga Arya Daru, yakni Nikolai Apriliando, berharap kasus kematian Arya Daru tidak boleh dianggap sepele yang menguap dan menjadi dark case. Pasalnya kasus ini menyangkut aparatur negara dari Kementerian Luar Negeri. Nikolai mengungkapkan ada 3 teror yang diterima oleh keluarga mendiang diplomat muda Kemlu tersebut. Teror pertama diterima oleh keluarga pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 21 setelah tahlilan. Keluarga mendapatkan amplop berisi styrofoam, bunga kamboja, hati, dan bintang. Tak lama berselang, keluarga Arya Daru kembali mendapatkan teror. Teror kedua diterima oleh keluarga pada tanggal 27 Juli, makam Arya Daru diacak-acak oleh orang tidak dikenal. Tim kuasa hukum mengatakan teror ketiga diterima oleh keluarga baru-baru ini. Ketika istri berkunjung ke makam Arya Daru bersama anaknya, ditaruh bunga berbentuk garis. Pihaknya sudah meminta konfirmasi dari pihak keluarga terkait bunga mawar merah berbentuk garis tersebut, namun tidak ada pihak keluarga yang melakukannya. Ia menilai teror yang dialami oleh keluarga Arya Daru merupakan pesan dari pihak tertentu. Sebelumnya, misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru kembali menjadi sorotan. Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya membantah keras terkait isu bahwa Arya Daru pernah memiliki keinginan bunuh diri pada tahun 2013 lalu. Di tahun itu, Daru justru tengah bertugas di Myanmar menangani kasus hukum trafficking bersama Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Adapun Daru tewas di kamar indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 7 Juli 2025 lalu. Korban diketahui merupakan warga asal Sleman, daerah istimewa Yogyakarta yang bekerja di ibu kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan media. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga, kepada teman-teman atas supportnya secara langsung maupun tidak langsung untuk saya pribadi maupun keluarga. Begitu juga dengan Bapak kuasa hukum. Terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya sehingga saya bisa berdiri di sini dengan jauh lebih tegar untuk
untuk suami saya tercinta Arya Daru Pangayunan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah berkenan untuk datang ke sini sore ini. Sekali lagi saya mohon maaf, saya baru bisa sekarang karena alasan yang kenyataan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nik. Bahkan sebenarnya sampai sekarang pun saya pribadi masih merasa ini seperti mimpi ya. Saya tahu antara ini memang kenyataan, tapi ada bagian dari diri saya yang ini seperti mimpi karena kehilangan seorang Arya Daru Pangayunan yang sudah menjadi bagian dari diri saya dari umur kami 10 tahun itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata rasanya. Kenangan kami itu bukan hanya saat kami menikah saja dan berpacaran sekitar 2 tahun sebelum menikah. Tapi kenangan kami sudah dimulai dari kami kecil saat SD, kelas 5. Saya jadi murid baru di SD Serayu 2, kemudian Mas Daru ada di situ, kemudian kami bersahabat. Selalu kontak dari SD, main bareng, pagi siang ketemu di sekolah, sore Mas Daru sepedaan, kita kadang sepedaan bareng, kadang cuman lewat aja di rumah. Sambil bawa sus buatan yang mom. Kemudian SMP, karena SMP-nya tidak terlalu jauh, SMP Mas Daru dan SMP saya, jadi seringkali Mas Daru itu ngampiri saya. Mohon maaf kalau mungkin agak kejawa-jawaan ya, saya ngomongnya. Ngampiri saya untuk naik bis bareng sampai di depan rumah saya, kemudian Mas Daru naik bis lagi untuk ke rumahnya. Hal yang sudah biasa seperti itu sampai SMA, sampai belum bisa naik motor, sampai dihampiri naik motor, sampai dihampiri naik mobil, sampai kadang jerawatan, sampai enggak jerawatan, sampai kurus, sampai gemuk. Itulah kehidupan kami. Kehidupan yang mungkin bagi sebagian orang membosankan ya, karena ya cuman gitu-gitu aja, datar. Alhamdulillah sampai akhir pun kami berdua, alhamdulillah, tidak pernah ada konflik yang sampai gimana gitu. Iya, itu tadi mungkin bagi sebagian orang datar-datar saja, tapi bagi kami berdua dan bagi anak-anak, kehidupan kami berempat itu sangat menyenangkan. Dengan segala kedataran itu sangat menyenangkan. Dari saya kenal Mas Daru sampai sekarang, kalau saya boleh berbicara, Mas Daru itu adalah orang yang paling baik yang pernah saya kenal, bukan karena saya sebagai istrinya, karena memang beliau itu pendengar yang sangat baik. Beliau sering memberikan solusi yang itu menenangkan, menjaga amarahnya, dan saya banyak belajar kesabaran dari beliau, menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain. Dan fakta tersebut tidak akan berubah sampai kapanpun. Kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri, dan Bapak Menlu, saya hanya bisa berharap dan memohon untuk kasus ini dapat selesai dengan baik, jujur, dan transparan. Sebegitu berharganya Mas Daru bagi saya, bagi anak-anak, bagi orang tua,
bagi keluarga, dan saya sangat meyakini bagi teman-teman yang pernah berinteraksi langsung dengan Mas Daru secara tulus pasti merasakan kebaikan beliau. Saya masih percaya Allah itu menciptakan hati nurani di dalam hati masing-masing orang. Hakikatnya Allah itu menciptakan hati nurani di hati masing-masing setiap orang. Hakikatnya Allah itu menciptakan hati nurani di hati masing-masing setiap orang. Saya mewakili diri saya dan keluarga dan anak-anak, berharap semoga hati nurani itu tidak sepenuhnya dihilangkan. Karena itu berarti Anda mengelak dari apa yang sudah baik, yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin, Pak. Terima kasih sekali lagi. Menambahkan dari ibunda saya tadi, iya betul. Kami sangat kenal Mas Daru. Saya sangat mengenal Mas Daru. Mungkin itu tadi, melebihi dirinya sendiri ya Ibu ya. Kami berdua sudah sangat cukup untuk satu sama lain. Sehingga saya mohon, tidak ada lagi framing-framing negatif untuk suami saya. Kami berdua sudah sangat cukup untuk satu sama lain. Suami saya enggak neko-neko. Saya kenal betul suami saya. Pita, sapaan akrab Meta Ayu didampingi oleh ibu, mertua, dan penasihat hukumnya hadir bertemu awak media di sebuah kafe di Kota Gede, Kota Yogyakarta pada Sabtu 27 September. Pita meminta keadilan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, hingga Menlu Sugiono agar pengungkapan kasus ini dilakukan secara transparan. Hingga kini pihak keluarga masih mempertanyakan penyebab kematian diplomat muda tersebut. Pita lantas mengenang sosok almarhum Daru. Pita mengatakan ia mengenal Arya Daru sejak umur 10 tahun. Kala itu ia merupakan siswa baru kelas 5 di SD Serayu 2. Pertemanan mereka berlanjut hingga akhirnya menikah. Baginya, Daru merupakan sosok paling baik yang ia kenal. Daru merupakan pendengar yang baik, mampu memberikan solusi yang menenangkan, sabar, serta mampu menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain. Ia pun berharap tidak ada lagi framing negatif soal suaminya. Sementara kuasa hukum keluarga Arya Daru, yakni Nikolai Apriliando, berharap kasus kematian Arya Daru tidak boleh dianggap sepele yang menguap dan menjadi dark case. Pasalnya kasus ini menyangkut aparatur negara dari Kementerian Luar Negeri. Nikolai mengungkapkan ada 3 teror yang diterima oleh keluarga mendiang diplomat muda Kemlu tersebut. Teror pertama diterima oleh keluarga pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 21 setelah tahlilan. Keluarga mendapatkan amplop berisi styrofoam, bunga kamboja, hati, dan bintang. Tak lama berselang, keluarga Arya Daru kembali mendapatkan teror. Teror kedua diterima oleh keluarga pada tanggal 27 Juli, makam Arya Daru diacak-acak oleh orang tidak dikenal. Tim kuasa hukum mengatakan teror ketiga diterima oleh keluarga baru-baru ini. Ketika istri berkunjung ke makam Arya Daru bersama anaknya, ditaruh bunga berbentuk garis. Pihaknya sudah meminta konfirmasi dari pihak keluarga terkait bunga mawar merah berbentuk garis tersebut, namun tidak ada pihak keluarga yang melakukannya. Ia menilai teror yang dialami oleh keluarga Arya Daru merupakan pesan dari pihak tertentu.
Sebelumnya, misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daruh kembali menjadi sorotan. Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya membantah keras terkait isu bahwa Arya Daruh pernah memiliki keinginan bunuh diri pada tahun 2013 lalu. Di tahun itu, Daruh justru tengah bertugas di Myanmar menangani kasus hukum trafficking bersama Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Adapun Daruh tewas di kamar indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 7 Juli 2025 lalu. Korban diketahui merupakan warga asal Sleman, daerah istimewa Yogyakarta yang bekerja di ibu kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan media. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga, kepada teman-teman atas supportnya secara langsung maupun tidak langsung untuk saya pribadi maupun keluarga. Begitu juga dengan Bapak Kuasa Hukum. Terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya sehingga saya bisa berdiri di sini dengan jauh lebih tegar untuk suami saya tercinta Arya Daruh Pangayunan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah berkenan untuk datang ke sini sore ini. Sekali lagi saya mohon maaf, saya baru bisa sekarang karena alasan yang kenyataan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nik. Bahkan sebenarnya sampai sekarang pun saya pribadi masih merasa ini seperti mimpi ya. Saya tahu antara ini memang kenyataan, tapi ada bagian dari diri saya yang ini seperti mimpi karena kehilangan seorang Arya Daruh Pangayunan yang sudah menjadi bagian dari diri saya dari umur kami 10 tahun itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata rasanya. Kenangan kami itu bukan hanya saat kami menikah saja dan berpacaran sekitar 2 tahun sebelum menikah. Tapi kenangan kami sudah dimulai dari kami kecil saat SD, kelas 5. Saya jadi murid baru di SD Serayu 2, kemudian Mas Daruh ada di situ, kemudian kami bersahabat. Selalu kontak dari SD, main bareng, pagi siang ketemu di sekolah, sore Mas Daruh sepedaan, kita kadang sepedaan bareng, kadang cuman lewat aja di rumah. Sambil bawa sus buatan yang mom. Kemudian SMP, karena SMP-nya tidak terlalu jauh, SMP Mas Daruh dan SMP saya, jadi seringkali Mas Daruh itu ngampiri saya. Mohon maaf kalau mungkin agak kejawa-jawaan ya, saya ngomongnya. Ngampiri saya untuk naik bis bareng sampai di depan rumah saya, kemudian Mas Daruh naik bis lagi untuk ke rumahnya. Hal yang sudah biasa seperti itu sampai SMA, sampai belum bisa naik motor, sampai dihampiri naik motor, sampai dihampiri naik mobil, sampai kadang jerawatan, sampai enggak jerawatan, sampai kurus, sampai gemuk. Itulah kehidupan kami. Kehidupan yang mungkin bagi sebagian orang membosankan ya, karena ya cuman gitu-gitu aja, datar. Alhamdulillah sampai akhir pun kami berdua, alhamdulillah tidak pernah ada konflik yang sampai gimana gitu. Iya, itu tadi mungkin bagi sebagian orang datar-datar saja, tapi bagi kami berdua dan bagi anak-anak, kehidupan kami berempat itu sangat menyenangkan. Dengan segala kedataran itu sangat menyenangkan.
Saya kenal Mas Daru sampai sekarang. Kalau saya boleh berbicara, Mas Daru itu adalah orang yang paling baik yang pernah saya kenal, bukan karena saya sebagai istrinya. Karena memang beliau itu pendengar yang sangat baik. Beliau sering memberikan solusi yang itu menenangkan, menjaga amarahnya, dan saya banyak belajar kesabaran dari beliau, menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain. Dan fakta tersebut tidak akan berubah sampai kapanpun. Kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri, dan Bapak Menlu, saya hanya bisa berharap dan memohon untuk kasus ini dapat selesai dengan baik, jujur, dan transparan. Sebegitu berharganya Mas Daru bagi saya, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi keluarga, dan saya sangat meyakini bagi teman-teman yang pernah berinteraksi langsung dengan Mas Daru secara tulus pasti merasakan kebaikan beliau. Saya masih percaya Allah itu menciptakan hati nurani di dalam hati masing-masing orang. Hakikatnya Allah itu menciptakan hati nurani di hati masing-masing setiap orang. Hakikatnya Allah itu menciptakan hati nurani di hati masing-masing setiap orang. Saya mewakili diri saya dan keluarga dan anak-anak, berharap semoga hati nurani itu tidak sepenuhnya dihilangkan. Karena itu berarti Anda mengelak dari apa yang sudah baik, yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin, Pak. Terima kasih sekali lagi. Menambahkan dari ibunda saya tadi, iya betul. Kami sangat kenal Mas Daru. Saya sangat mengenal Mas Daru. Mungkin itu tadi, melebihi dirinya sendiri ya Ibu ya. Kami berdua sudah sangat cukup untuk satu sama lain. Sehingga saya mohon, tidak ada lagi framing-framing negatif untuk suami saya. Kami berdua sudah sangat cukup untuk satu sama lain. Suami saya enggak neko-neko. Saya kenal betul suami saya. Pita, sapaan akrab Meta Ayu didampingi oleh ibu, mertua, dan penasihat hukumnya hadir bertemu awak media di sebuah kafe di Kota Gede, Kota Yogyakarta pada Sabtu 27 September. Pita meminta keadilan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, hingga Menlu Sugiono agar pengungkapan kasus ini dilakukan secara transparan. Hingga kini pihak keluarga masih mempertanyakan penyebab kematian diplomat muda tersebut. Pita lantas mengenang sosok almarhum Daru. Pita mengatakan ia mengenal Arya Daru sejak umur 10 tahun. Kala itu ia merupakan siswa baru kelas 5 di SD Serayu 2. Pertemanan mereka berlanjut hingga akhirnya menikah. Baginya, Daru merupakan sosok paling baik yang ia kenal. Daru merupakan pendengar yang baik, mampu memberikan solusi yang menenangkan, sabar, serta mampu menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain. Ia pun berharap tidak ada lagi framing negatif soal suaminya. Sementara kuasa hukum keluarga Arya Daru, yakni Nikolai Apriliando, berharap kasus kematian Arya Daru tidak boleh dianggap sepele yang menguap dan menjadi dark case. Pasalnya kasus ini menyangkut aparatur negara dari Kementerian Luar Negeri.
Nikolai mengungkapkan ada 3 teror yang diterima oleh keluarga mendiang diplomat muda Kemlu tersebut. Teror pertama diterima oleh keluarga pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 21 setelah tahlilan. Keluarga mendapatkan amplop berisi styrofoam, bunga kamboja, hati, dan bintang. Tak lama berselang, keluarga Arya Daru kembali mendapatkan teror. Teror kedua diterima oleh keluarga pada tanggal 27 Juli, makam Arya Daru diacak-acak oleh orang tidak dikenal. Tim kuasa hukum mengatakan teror ketiga diterima oleh keluarga baru-baru ini. Ketika istri berkunjung ke makam Arya Daru bersama anaknya, ditaruh bunga berbentuk garis. Pihaknya sudah meminta konfirmasi dari pihak keluarga terkait bunga mawar merah berbentuk garis tersebut, namun tidak ada pihak keluarga yang melakukannya. Ia menilai teror yang dialami oleh keluarga Arya Daru merupakan pesan dari pihak tertentu. Sebelumnya, misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru kembali menjadi sorotan. Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya membantah keras terkait isu bahwa Arya Daru pernah memiliki keinginan bunuh diri pada tahun 2013 lalu. Di tahun itu, Daru justru tengah bertugas di Myanmar menangani kasus hukum trafficking bersama Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Adapun Daru tewas di kamar indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 7 Juli 2025 lalu. Korban diketahui merupakan warga asal Sleman, daerah istimewa Yogyakarta yang bekerja di ibu kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan media. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga, kepada teman-teman atas supportnya secara langsung maupun tidak langsung untuk saya pribadi maupun keluarga. Begitu juga dengan Bapak Kuasa Hukum. Terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya sehingga saya bisa berdiri di sini dengan jauh lebih tegar untuk suami saya tercinta Arya Daru Pangayunan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah berkenan untuk datang ke sini sore ini. Sekali lagi saya mohon maaf, saya baru bisa sekarang karena alasan yang kenyataan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nik. Bahkan sebenarnya sampai sekarang pun saya pribadi masih merasa ini seperti mimpi ya. Saya tahu antara ini memang kenyataan, tapi ada bagian dari diri saya yang ini seperti mimpi karena kehilangan seorang Arya Daru Pangayunan yang sudah menjadi bagian dari diri saya dari umur kami 10 tahun itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata rasanya. Kenangan kami itu bukan hanya saat kami menikah saja dan berpacaran sekitar 2 tahun sebelum menikah. Tapi kenangan kami sudah dimulai dari kami kecil saat SD, kelas 5. Saya jadi murid baru di SD Serayu 2, kemudian Mas Daru ada di situ, kemudian kami bersahabat. Selalu kontak dari SD, main bareng, pagi siang ketemu di sekolah, sore Mas Daru sepedaan, kita kadang sepedaan bareng, kadang cuman lewat aja di rumah. Sambil bawa sus buatan yang mom. Kemudian SMP, karena SMP-nya tidak terlalu jauh, SMP Mas Daru dan SMP saya, jadi seringkali Mas Daru itu ngampiri saya. Mohon maaf kalau mungkin agak kejawa-jawaan ya, saya ngomongnya. Ngampiri saya untuk naik bis bareng sampai di depan rumah saya, kemudian Mas Daru naik bis lagi untuk ke rumahnya. Hal yang sudah biasa seperti itu sampai SMA, sampai belum bisa
naik motor sampai diampiri naik motor, sampai diampiri naik mobil, sampai kadang jerawatan, sampai enggak jerawatan, sampai kurus, sampai gemuk. Itulah kehidupan kami. Kehidupan yang mungkin bagi sebagian orang membosankan ya, karena ya cuman gitu-gitu aja, datar. Alhamdulillah sampai akhir pun kami berdua, alhamdulillah tidak pernah ada konflik yang sampai gimana gitu. Iya, itu tadi mungkin bagi sebagian orang datar-datar saja, tapi bagi kami berdua dan bagi anak-anak, kehidupan kami berempat itu sangat menyenangkan. Dengan segala kedataran itu sangat menyenangkan. Dari saya kenal Mas Daru sampai sekarang, kalau saya boleh berbicara, Mas Daru itu adalah orang yang paling baik yang pernah saya kenal, bukan karena saya sebagai istrinya, karena memang beliau itu pendengar yang sangat baik. Beliau sering memberikan solusi yang itu menenangkan, menjaga amarahnya, dan saya banyak belajar kesabaran dari beliau, menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain. Dan fakta tersebut tidak akan berubah sampai kapanpun. Kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri, dan Bapak Menlu, saya hanya bisa berharap dan memohon untuk kasus ini dapat selesai dengan baik, jujur, dan transparan. Sebegitu berharganya Mas Daru bagi saya, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi keluarga, dan saya sangat meyakini bagi teman-teman yang pernah berinteraksi langsung dengan Mas Daru secara tulus pasti merasakan kebaikan beliau. Saya masih percaya Allah itu menciptakan hati nurani di dalam hati masing-masing orang. Hakikatnya Allah itu menciptakan hati nurani di hati masing-masing setiap orang. Hakikatnya Allah itu menciptakan hati nurani di hati masing-masing setiap orang. Saya mewakili diri saya dan keluarga dan anak-anak, berharap semoga hati nurani itu tidak sepenuhnya dihilangkan. Karena itu berarti Anda mengelak dari apa yang sudah baik, yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin, Pak. Terima kasih sekali lagi. Menambahkan dari ibunda saya tadi, iya betul. Kami sangat kenal Mas Daru. Saya sangat mengenal Mas Daru. Mungkin itu tadi, melebihi dirinya sendiri ya Ibu ya. Kami berdua sudah sangat cukup untuk satu sama lain. Sehingga saya mohon, tidak ada lagi framing-framing negatif untuk suami saya. Kami berdua sudah sangat cukup untuk satu sama lain. Suami saya enggak neko-neko. Saya kenal betul suami saya. Pita, sapaan akrab Meta Ayu didampingi oleh ibu, mertua, dan penasihat hukumnya hadir bertemu awak media di sebuah kafe di Kota Gede, Kota Yogyakarta pada Sabtu 27 September. Pita meminta keadilan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit,
hingga Menlu Sugiono agar pengungkapan kasus ini dilakukan secara transparan. Hingga kini pihak keluarga masih mempertanyakan penyebab kematian diplomat muda tersebut. Pita lantas mengenang sosok almarhum Daru. Pita mengatakan ia mengenal Arya Daru sejak umur 10 tahun. Kala itu ia merupakan siswa baru kelas 5 di SD Serayu 2. Pertemanan mereka berlanjut hingga akhirnya menikah. Baginya, Daru merupakan sosok paling baik yang ia kenal. Daru merupakan pendengar yang baik, mampu memberikan solusi yang menenangkan, sabar, serta mampu menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain. Ia pun berharap tidak ada lagi framing negatif soal suaminya. Sementara kuasa hukum keluarga Arya Daru, yakni Nikolai Apriliando, berharap kasus kematian Arya Daru tidak boleh dianggap sepele yang menguap dan menjadi dark case. Pasalnya kasus ini menyangkut aparatur negara dari Kementerian Luar Negeri. Nikolai mengungkapkan ada 3 teror yang diterima oleh keluarga mendiang diplomat muda Kemlu tersebut. Teror pertama diterima oleh keluarga pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 21 setelah tahlilan. Keluarga mendapatkan amplop berisi styrofoam, bunga kamboja, hati, dan bintang. Tak lama berselang, keluarga Arya Daru kembali mendapatkan teror. Teror kedua diterima oleh keluarga pada tanggal 27 Juli, makam Arya Daru diacak-acak oleh orang tidak dikenal. Tim kuasa hukum mengatakan teror ketiga diterima oleh keluarga baru-baru ini. Ketika istri berkunjung ke makam Arya Daru bersama anaknya, ditaruh bunga berbentuk garis. Pihaknya sudah meminta konfirmasi dari pihak keluarga terkait bunga mawar merah berbentuk garis tersebut, namun tidak ada pihak keluarga yang melakukannya. Ia menilai teror yang dialami oleh keluarga Arya Daru merupakan pesan dari pihak tertentu. Sebelumnya, misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru kembali menjadi sorotan. Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya membantah keras terkait isu bahwa Arya Daru pernah memiliki keinginan bunuh diri pada tahun 2013 lalu. Di tahun itu, Daru justru tengah bertugas di Myanmar menangani kasus hukum trafficking bersama Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Adapun Daru tewas di kamar indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 7 Juli 2025 lalu. Korban diketahui merupakan warga asal Sleman, daerah istimewa Yogyakarta yang bekerja di ibu kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan media. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga, kepada teman-teman atas supportnya secara langsung maupun tidak langsung untuk saya pribadi maupun keluarga. Begitu juga dengan Bapak kuasa hukum. Terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya sehingga saya bisa berdiri di sini dengan jauh lebih tegar untuk suami saya tercinta Arya Daru Pangayunan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah berkenan untuk datang ke sini sore ini. Sekali lagi saya mohon maaf, saya baru bisa sekarang karena alasan yang kenyataan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nik. Bahkan sebenarnya sampai sekarang pun saya pribadi masih merasa ini seperti mimpi ya. Saya tahu antara ini memang kenyataan, tapi ada bagian dari diri saya yang ini seperti mimpi karena kehilangan seorang Arya Daru Pangayunan yang sudah menjadi bagian dari diri saya dari umur kami 10 tahun itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata rasanya. Kenangan kami itu bukan hanya
saat kami menikah saja dan berpacaran sekitar 2 tahun sebelum menikah. Tapi kenangan kami sudah dimulai dari kami kecil saat SD, kelas 5. Saya jadi murid baru di SD Serayu 2, kemudian Mas Daru ada di situ, kemudian kami bersahabat. Selalu kontak dari SD, main bareng, pagi siang ketemu di sekolah, sore Mas Daru sepedaan, kita kadang sepedaan bareng, kadang cuman lewat aja di rumah. Sambil bawa sus buatan yang mom. Kemudian SMP, karena SMP-nya tidak terlalu jauh, SMP Mas Daru dan SMP saya, jadi seringkali Mas Daru itu ngampiri saya. Mohon maaf kalau mungkin agak kejawa-jawaan ya, saya ngomongnya. Ngampiri saya untuk naik bis bareng sampai di depan rumah saya, kemudian Mas Daru naik bis lagi untuk ke rumahnya. Hal yang sudah biasa seperti itu sampai SMA, sampai belum bisa naik motor, sampai diampiri naik motor, sampai diampiri naik mobil, sampai kadang jerawatan, sampai enggak jerawatan, sampai kurus, sampai gemuk. Itulah kehidupan kami. Kehidupan yang mungkin bagi sebagian orang membosankan ya, karena ya cuman gitu-gitu aja, datar. Alhamdulillah sampai akhir pun kami berdua, alhamdulillah tidak pernah ada konflik yang sampai gimana gitu. Iya, itu tadi mungkin bagi sebagian orang datar-datar saja, tapi bagi kami berdua dan bagi anak-anak, kehidupan kami berempat itu sangat menyenangkan. Dengan segala kedataran itu sangat menyenangkan. Dari saya kenal Mas Daru sampai sekarang, kalau saya boleh berbicara, Mas Daru itu adalah orang yang paling baik yang pernah saya kenal, bukan karena saya sebagai istrinya, karena memang beliau itu pendengar yang sangat baik. Beliau sering memberikan solusi yang itu menenangkan, menjaga amarahnya, dan saya banyak belajar kesabaran dari beliau, menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain. Dan fakta tersebut tidak akan berubah sampai kapanpun. Kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri, dan Bapak Menlu, saya hanya bisa berharap dan memohon untuk kasus ini dapat selesai dengan baik, jujur, dan transparan. Sebegitu berharganya Mas Daru bagi saya, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi keluarga, dan saya sangat meyakini bagi teman-teman yang pernah berinteraksi langsung dengan Mas Daru secara tulus pasti merasakan kebaikan beliau. Saya masih percaya Allah itu menciptakan hati nurani di dalam hati masing-masing orang. Hakikatnya Allah itu menciptakan hati nurani di hati masing-masing setiap orang. Hakikatnya Allah itu menciptakan hati nurani di hati masing-masing setiap orang. Saya mewakili diri saya dan keluarga dan anak-anak, berharap semoga hati nurani itu tidak sepenuhnya dihilangkan. Karena itu berarti Anda mengelak dari apa yang sudah baik, yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin, Pak.
Terima kasih sekali lagi. Menambahkan dari ibunda saya tadi, iya betul. Kami sangat kenal Mas Daru. Saya sangat mengenal Mas Daru. Mungkin itu tadi, melebihi dirinya sendiri ya Ibu ya. Kami berdua sudah sangat cukup untuk satu sama lain. Sehingga saya mohon, tidak ada lagi framing-framing negatif untuk suami saya. Kami berdua sudah sangat cukup untuk satu sama lain. Suami saya enggak neko-neko. Saya kenal betul suami saya. Pita, sapaan akrab Meta Ayu didampingi oleh ibu, mertua, dan penasihat hukumnya hadir bertemu awak media di sebuah kafe di Kota Gede, Kota Yogyakarta pada Sabtu 27 September. Pita meminta keadilan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, hingga Menlu Sugiono agar pengungkapan kasus ini dilakukan secara transparan. Hingga kini pihak keluarga masih mempertanyakan penyebab kematian diplomat muda tersebut. Pita lantas mengenang sosok almarhum Daru. Pita mengatakan ia mengenal Arya Daru sejak umur 10 tahun. Kala itu ia merupakan siswa baru kelas 5 di SD Serayu 2. Pertemanan mereka berlanjut hingga akhirnya menikah. Baginya, Daru merupakan sosok paling baik yang ia kenal. Daru merupakan pendengar yang baik, mampu memberikan solusi yang menenangkan, sabar, serta mampu menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain. Ia pun berharap tidak ada lagi framing negatif soal suaminya. Sementara kuasa hukum keluarga Arya Daru, yakni Nikolai Apriliando, berharap kasus kematian Arya Daru tidak boleh dianggap sepele yang menguap dan menjadi dark case. Pasalnya kasus ini menyangkut aparatur negara dari Kementerian Luar Negeri. Nikolai mengungkapkan ada 3 teror yang diterima oleh keluarga mendiang diplomat muda Kemlu tersebut. Teror pertama diterima oleh keluarga pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 21 setelah tahlilan. Keluarga mendapatkan amplop berisi styrofoam, bunga kamboja, hati, dan bintang. Tak lama berselang, keluarga Arya Daru kembali mendapatkan teror. Teror kedua diterima oleh keluarga pada tanggal 27 Juli, makam Arya Daru diacak-acak oleh orang tidak dikenal. Tim kuasa hukum mengatakan teror ketiga diterima oleh keluarga baru-baru ini. Ketika istri berkunjung ke makam Arya Daru bersama anaknya, ditaruh bunga berbentuk garis. Pihaknya sudah meminta konfirmasi dari pihak keluarga terkait bunga mawar merah berbentuk garis tersebut, namun tidak ada pihak keluarga yang melakukannya. Ia menilai teror yang dialami oleh keluarga Arya Daru merupakan pesan dari pihak tertentu. Sebelumnya, misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru kembali menjadi sorotan. Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya membantah keras terkait isu bahwa Arya Daru pernah memiliki keinginan bunuh diri pada tahun 2013 lalu. Di tahun itu, Daru justru tengah bertugas di Myanmar menangani kasus hukum trafficking bersama Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Adapun Daru tewas di kamar indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 7 Juli 2025 lalu. Korban diketahui merupakan warga asal Sleman, daerah istimewa Yogyakarta yang bekerja di ibu kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan media. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga, kepada teman-teman atas supportnya secara langsung maupun tidak langsung untuk saya pribadi maupun keluarga. Begitu juga dengan Bapak kuasa hukum. Terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya sehingga saya bisa berdiri di sini dengan jauh lebih tegar untuk suami saya tercinta Arya Daru Pangayunan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah berkenan untuk datang ke sini sore ini. Sekali lagi saya mohon maaf
saya baru bisa sekarang karena alasan yang kenyataan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nick. Bahkan sebenarnya sampai sekarang pun saya pribadi masih merasa ini seperti mimpi ya. Saya tahu antara ini memang kenyataan, tapi ada bagian dari diri saya yang ini seperti mimpi karena kehilangan seorang Arya Daru Pangayunan yang sudah menjadi bagian dari diri saya dari umur kami 10 tahun itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata rasanya. Kenangan kami itu bukan hanya saat kami menikah saja dan berpacaran sekitar 2 tahun sebelum menikah. Tapi kenangan kami sudah dimulai dari kami kecil saat SD, kelas 5. Saya jadi murid baru di SD Serayu 2, kemudian Mas Daru ada di situ, kemudian kami bersahabat. Selalu kontak dari SD, main bareng, pagi siang ketemu di sekolah, sore Mas Daru sepedaan, kita kadang sepedaan bareng, kadang cuman lewat aja di rumah. Sambil bawa sus buatan yang mom. Kemudian SMP, karena SMP-nya tidak terlalu jauh, SMP Mas Daru dan SMP saya, jadi seringkali Mas Daru itu ngampiri saya. Mohon maaf kalau mungkin agak kejawa-jawaan ya, saya ngomongnya. Ngampiri saya untuk naik bis bareng sampai di depan rumah saya, kemudian Mas Daru naik bis lagi untuk ke rumahnya. Hal yang sudah biasa seperti itu sampai SMA, sampai belum bisa naik motor, sampai dihampiri naik motor, sampai dihampiri naik mobil, sampai kadang jerawatan, sampai enggak jerawatan, sampai kurus, sampai gemuk. Itulah kehidupan kami. Kehidupan yang mungkin bagi sebagian orang membosankan ya, karena ya cuman gitu-gitu aja, datar. Alhamdulillah sampai akhir pun kami berdua, alhamdulillah, tidak pernah ada konflik yang sampai gimana gitu. Iya, itu tadi mungkin bagi sebagian orang datar-datar saja, tapi bagi kami berdua dan bagi anak-anak, kehidupan kami berempat itu sangat menyenangkan. Dengan segala kedataran itu sangat menyenangkan. Dari saya kenal Mas Daru sampai sekarang, kalau saya boleh berbicara, Mas Daru itu adalah orang yang paling baik yang pernah saya kenal, bukan karena saya sebagai istrinya, karena memang beliau itu pendengar yang sangat baik. Beliau sering memberikan solusi yang itu menenangkan, menjaga amarahnya, dan saya banyak belajar kesabaran dari beliau, menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain. Dan fakta tersebut tidak akan berubah sampai kapanpun. Kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri, dan Bapak Menlu, saya hanya bisa berharap dan memohon untuk kasus ini dapat selesai dengan baik, jujur, dan transparan. Sebegitu berharganya Mas Daru bagi saya, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi keluarga, dan saya sangat meyakini bagi teman-teman yang pernah berinteraksi langsung dengan Mas Daru secara tulus pasti merasakan kebaikan beliau.
Saya masih percaya Allah itu menciptakan hati nurani di dalam hati masing-masing orang. Hakikatnya Allah itu menciptakan hati nurani di hati masing-masing setiap orang. Hakikatnya Allah itu menciptakan hati nurani di hati masing-masing setiap orang. Saya mewakili diri saya dan keluarga dan anak-anak, berharap semoga hati nurani itu tidak sepenuhnya dihilangkan. Karena itu berarti Anda mengelak dari apa yang sudah baik, yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin, Pak. Terima kasih sekali lagi. Menambahkan dari ibunda saya tadi, iya betul. Kami sangat kenal Mas Daru. Saya sangat mengenal Mas Daru. Mungkin itu tadi, melebihi dirinya sendiri ya Ibu ya. Kami berdua sudah sangat cukup untuk satu sama lain. Sehingga saya mohon, tidak ada lagi framing-framing negatif untuk suami saya. Kami berdua sudah sangat cukup untuk satu sama lain. Suami saya enggak neko-neko. Saya kenal betul suami saya. Pita, sapaan akrab Meta Ayu didampingi oleh ibu, mertua, dan penasihat hukumnya hadir bertemu awak media di sebuah kafe di Kota Gede, Kota Yogyakarta pada Sabtu 27 September. Pita meminta keadilan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, hingga Menlu Sugiono agar pengungkapan kasus ini dilakukan secara transparan. Hingga kini pihak keluarga masih mempertanyakan penyebab kematian